Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Andriani. Saya dari program studi PGSD Unit 2 semester 5. Yang dimana tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu pembelajaran bahasa dan sastra SD kelas tinggi. Yang dimana saya akan menjelaskan materi tentang meningkatkan kemampuan berbicara. Di sini kita akan membahas yaitu pengertian kemampuan menulis. Menulis merupakan salah satu kemampuan berbahasa. Dalam pembagian, kemampuan berbahasa menulis diletakkan paling akhir setelah kemampuan menyimak, berbicara, dan membaca. Meskipun selalu ditulis paling akhir, bukan berarti menulis merupakan kemampuan tidak penting. Dalam menulis, semua unsur keterampilan berbahasa harus dikonsentrasikan secara penuh agar dapat hasil yang benar-benar baik. Menulis dapat diartikan sebagai kegiatan menuangkan ide-ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampai. Banyak ahli yang telah mengemukakan keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, atau perasaan kepada pihak yang lain. Dengan melalui bahasa tulis, ketepatan pengungkapan gagasan harus didukung dengan ketetapan bahasa yang digunakan, kosakata, dragmital, dan penggunaan ejaan. Nah, keterampilan menulis sebagai salah satu kemahiran berbahasa yang produktif. Ini dapat mendorong seseorang untuk menyampaikan ide. Dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran bahasa sastra dan Indonesia, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Keterampilan dalam menulis siswa harus dibina dan dikuasai sejak dini sebagai salah satu keterampilan berbahasa. Untuk meningkatkan keterampilan menulis perlu melalui pelatihan yang kontinu untuk mengembangkan suatu tulisan dengan baik. Oleh karena itu, seorang menguasai keterampilan dasar dan menulis, yaitu berkaitan dengan salah satu pilihan kata, efektivitas, kalimat, dan penalaran. Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwasannya keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan menuangkan ide atau gagasan, perasaan dalam bentuk bahasa tulis sehingga orang lain dapat membaca dan memahami isi tulisan tersebut dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu pembelajaran keterampilan menulis di sekolah dasar. Keterampilan menulis hanya keterampilan berbahasa, yang lain perlu dimiliki oleh siswa. Keterampilan menulis sudah dimulai dilatih sejak dini atau sejak sekolah dasar. Sebelumnya, pada kelas rendah dinamakan dasar-dasar menulis. Jika dasarnya sudah kuat dan dikuasai dengan benar, maka siswa dapat menulis dengan baik dan benar dan dapat melanjutkan ke kelas tinggi. Sabar Akidah mengemukakan bahwa keterampilan menulis sangat kompleks karena menurut siswa, untuk menguasai komponen-komponen yang ada di dalamnya, misalnya penggunaan ejaan yang benar, pemilihan kosakata yang tepat, penggunaan kalimat yang efektif, atau penyusunan paragraf yang baik. Pembelajaran menulis harus memperhatikan perkembangan menulis anak. Perkembangan dalam menulis secara perlahan-lahan, anak perlu mendapatkan bimbingan dalam memahami dan menguasai cara mentransfer pikiran ke dalam tulisan. Menurut perkembangan tulisan anak meliputi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah
A. Tahap paraponemeik. Pada tahap ini, anak sudah mengenal bentuk dan ukuran huruf tetapi belum bisa menyusun atau menguasai kata. Anak belum bisa mengetahui prinsip fenotik, yakni huruf mewakili bunyi-bunyi membentuk kata. Yang kedua yaitu tahap fonemik awal. Pada tahap ini, anak sudah mengenali prinsip fonemik atau cara kerja tulisan, tetapi belum bisa mengoperasikan prinsip tersebut. Yang ketiga yaitu cara tahap nama huruf. Pada tahap ini, anak sudah bisa menggunakan prinsip fonetik dan dia dapat menggunakan huruf-huruf yang mewakili bunyi bentuk suatu kata. Yang selanjutnya yaitu tahap transisi. Tahap ini ditandai dengan penguasaan anak terhadap tata tulis yang semakin lengkap. Dia juga menggunakan penggunaan ejaan dan tanda baca dalam tulisan. Yaitu selanjutnya tujuan, fungsi, dan manfaat menulis. 1. Tujuan menulis. Tujuan menulis dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan penugasan atau engagement purpose. Penulisan ini dapat melukai tujuan untuk ia menulis. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan, fungsi, dan manfaat menulis. 1. Tujuan menulis. Tujuan menulis dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ialah tujuan penugasan. Penulisan tidak memiliki tujuan. Untuk apa ia menulis? Penulis hanya menulis tanpa mengetahui tujuan. Dia menulis karena dapat tugas bahkan atas kemauan sendiri. Misalkan, siswa ditugaskan untuk merangkum sebuah buku atau seorang guru disuruh membuat laporan oleh kepala sekolahnya. Nah, yang dimana seorang siswa tersebut disuruh merangkum buku yang ia tahu hanya sebagai tujuannya itu memenuhi salah satu tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Yang kedua yaitu tujuan altruistik. Penulisan bertujuan untuk menyenangkan pembaca, menghindarkan kedudukan para pembaca, ingin menolong para pembaca dan menghargai, memahami, memudahkan dan menyenangkan dengan karya itu. Penulis harus berkeyakinan bahwa pembaca adalah teman hidupnya, sehingga penulis benar-benar dapat mengkomunikasikan suatu ide atau suatu gagasan bagi kepentingan pembaca. Misalnya, sang penulis ini membuat sebuah karangan yaitu kata-kata motivasi atau kata-kata puitis yang dimana seorang pembaca itu akan beranggapan bahwasanya itu sama dengan dirinya atau itu yang terjadi pada dirinya saat ini. Yang selanjutnya yaitu tujuan persuasif. Penulis bertujuan mempengaruhi pembaca agar para pembaca yakin akan kebenaran gagasan atau ide yang diutarakan oleh penulis. Nah, yang di sini seorang penulis menulis bahwasannya kata-kata tersebut seolah-olah memang benar adanya. Nah, dari sini seorang penulis diwajibkan atau diharuskan untuk membuat sang pembaca atau para pembaca atau yang mengkonsumsi tulisannya itu percaya akan apa yang telah ditulis oleh sang penulis tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan informasional, yang dimana penulis meluangkan ide atau gagasan dengan tujuan memberikan informasi atau keterangan pada para pembaca. Di sini penulis berusaha menyampaikan informasi agar pembaca menjadi tahu mengenai apa yang diinformasikan oleh penulis. Misalnya, di sini sang penulis mengeluarkan pengumuman yang dimana pengumuman itu berisikan lowongan kerjaan, yang dimana lowongan pekerjaan itu membutuhkan karyawan yang bagaimana kriterianya dan apa-apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dan apa-apa saja
berkas yang harus dipenuhi oleh sang calon peserta karyawan tersebut. Nah, yang di sini sang pembaca menginformasikan segala bentuk atau segala macam sehingga sedetail-detail apapun yang akan ingin disampaikan dari penulis kepada sang pembaca. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan pernyataan diri. Penulis berusaha untuk memperkenalkan atau menyatakan dirinya sendiri kepada para pembaca melalui tulisannya. Pembaca dapat memahami siapa sebenarnya sang penulis. Misalnya, sang penulis ini menyatakan bahwasannya bagaimana kehidupan sang penulis tersebut di dalam karya tulisnya. Misalnya di dalam karya sebuah novel. Nah, yang dimana sang penulis ini menceritakan atau membuat seolah-olah tokoh di dalam novel tersebut memang dirinya, atau perjalanan sebuah karirnya atau cerita di dalam kehidupannya itu yang benar-benar terjadi sehingga dituangkan ke dalam novel tersebut. Nah, sehingga sang pembaca itu meyakini bahwasannya itu memang benar adanya sang penulis sendiri yang memiliki kisah tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan kreatif. Penulisan bertujuan agar para pembaca dapat memiliki nilai-nilai artistik atau nilai-nilai kesenian dengan membaca tulisan si penulis. Di sini si penulis bukan hanya memberikan informasi, melainkan lebih dari itu. Dalam informasi yang disajikan oleh penulis, para pembaca bukan hanya sekadar tahu apa yang disajikan oleh penulis, tetapi juga merasa terharu membaca tulisan tersebut. Nah, yang di sini sang penulis atau seorang penulis membuat sebuah cerita sehingga sang pembaca itu bisa berpikir atau berimajinasi kembali bagaimana sih jika sebuah gagasan tulisan ini dikembangkan dengan cara atau pola pikir mereka masing-masing, sehingga sang pembaca terbawa suasana apa yang telah dituliskan di dalam tulisan seorang penulis tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan pemecah masalah, yang dimana penulis berusaha memecahkan suatu masalah yang dihadapi dengan tulisannya. Penulis berusaha memberi kejelasan pada para pembaca tentang bagaimana cara pemecahan masalah tersebut. Misalnya di sini seorang penulis mengumumkan atau mengemukakan permasalahan apa sih yang sedang dialaminya dan bagaimana sih cara yang tepat untuk melalui atau menuntaskan masalah tersebut. Nah, sehingga sebagian dari pembaca bisa melihat atau menerapkan cara-cara yang diberikan oleh sang penulis tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi menulis. Fungsi menulis adalah sebagai alat komunikasi, tidak langsung karena tidak dapat langsung berpandangan dengan pihak yang lain pembaca tulisan kita, tetapi melalui bahasa tulisan. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena menikmati hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, menyusun urutan atau berbagai pengalaman. Tidak jarang kita menemui apa yang sebenarnya kita pikirkan dan rasakan mengenai orang-orang, gagasan, masalah-masalah, dan kejadian-kejadian hanya dalam proses menulis yang aktual. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat menulis. Manfaat atau kegunaan menulis mempunyai kegunaan yang disarankan oleh penulis ataupun pembacanya. Sumaria Harjana mengutip pendapat dari Akidah et al. Mengenai kegunaan menulis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penulis dapat mengenai kemampuan potensi dirinya. Dengan menulis, seorang dapat mengetahui sampai di mana pengetahuan tentang suatu topik. Untuk mengembangkan sebuah topik, penulis harus berpikir mengenai pengetahuan apa dan pengalamannya. Nah,
Di sini biasanya anak yang disuruh mengarang bebas, nah dia itu hanya tahu bagaimana sih topik-topiknya atau bagaimana ide-ide pokoknya, sehingga ia berimajinasi kembali dan membuat suatu karangan dan memperluas pikiran apa yang sedang dipikirkan oleh seorang anak tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu penulis dapat terlatih dalam mengembangkan berbagai gagasan. Dengan menulis, seorang terpaksa bernalar, menghubung-hubungkan serta membanding-bandingkan fakta dan mengembangkan berbagai gagasan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika anak tersebut hanya mengetahui gagasannya saja, nah di sini anak tersebut diharuskan untuk berpikir bagaimana supaya gagasan-gagasan tersebut harus berkembang, sebagaimana caranya memang mereka berpikir bagaimana untuk mendapatkan penalaran atau pemahaman dari pihak-pihak yang lain atau topik-topik yang tertentu gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu penulis dapat lebih banyak menyerap atau mencari serta menguasai informasi sehubung dengan topik yang ditulis. Kegiatan menulis dapat memperluas wawasan penulisan secara teoritis mengenai fakta-fakta yang berhubungan. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan menulis, seorang terdorong dengan terus belajar secara efektif. Menulis jadi penemu sekaligus pemecah masalah, bukan sekadar menjadi penyadap informasi dari orang lain. Nah, yang dimana seorang penulis ini semakin banyak ia membaca, semakin banyak ia menyerap informasi, dan semakin banyak pula wawasan yang ia ketahui. Seperti halnya dalam suatu masalah, ia akan bisa memecahkan masalah tersebut dengan apa yang telah didapatnya atau informasi apa yang telah ia serap dari orang lain gitu. Misalnya ia mengembangkan suatu gagasan pokok atau memperluas gagasan-gagasan pokok tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu kegiatan menulis yang terencana akan membiasakan diri seseorang berpikir serta berbahasa secara tertib dan teratur. Nah, yang dimana seorang penulis biasanya memiliki bahasa yang lebih teratur dibandingkan orang yang tidak suka menulis dan yang tidak suka membaca. Nah, karena apa? Seorang penulis biasanya jika ia ingin menulis, pasti ia akan membaca terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk guna informasi atau guna pokok gagasan apa yang akan dikembangkan oleh dianya gitu. Nah, dari gagasan-gagasan tersebut, pokok-pokok tersebut, dia bisa mengurai atau mengembangkan apa-apa saja yang ingin ditulis oleh dianya, dan sehingga bahasa yang dituturkan atau biasanya bahasa apa yang biasa digunakan itu lebih teratur dan lebih enak didengar oleh orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu proses dan jenis-jenis dalam menulis. Yang pertama yaitu proses menulis, perma menulis. Pra-menulis merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini, seorang penulis melakukan berbagai kegiatan, misalnya menemukan atau menyampaikan ide gagasan sebagaimana bahan untuk membuat cerita atau menjadi sumber inspirasi, menentukan judul karangan, menentukan tujuan, memilih bentuk atau jenis tulisan, membuat kerangka, dan mengumpulkan bahan-bahan apa saja yang akan dijadikan sebagai cerita atau dijadikan sebagai teks inspirasi. Nah, yang kedua yaitu tahap penulisan. Tahap penulisan dimulai dengan menjabarkan ide-ide ke dalam bentuk tulisan. Ide-ide itu dituangkan dalam bentuk kalimat atau paragraf. Selanjutnya paragraf-paragraf itu dirangkai menjadi satu karangan yang utuh. Yang selanjutnya yaitu tahap editing atau tahap revisi. Pada tahap editing dilakukan pemeriksaan kembali terhadap keseluruhan karangan apa saja yang kita tulis, aspek kebahasaan, bagaimana kesalahan kata, baik kesalahan kata, frasa, tanda baca, penulisan, sampai ke kalimat-kalimatnya. Sedangkan tahap connect atau logika cerita apabila karangan sudah dianggap sempurna, lalu menyampaikan karangan
kepada publik dalam bentuk cetakan atau penyampaian dalam bentuk non-cetakan. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dalam menulis. Yang pertama yaitu narasi, yakni karangan atau tulisan ekspostoris maupun imajinasi yang secara spesifik menyampaikan informasi tertentu berupa perbuatan atau tindakan yang terjadi dalam suatu rangkaian waktu. Yang selanjutnya yaitu deskripsi, yakni kerangka atau tulisan secara spesifik menyampaikan informasi tentang situasi dan kondisi suatu lingkungan atau keberadaan kebendaan ataupun kemanusiaan. Menyampaikan dilakukan secara objektif, apa adanya dan terperinci. Eksposisi, yakni karangan atau tulisan yang secara spesifik meyakinkan informasi tentang suatu hal atau faktual maupun konseptual. Penyampaian ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan, menerangkan, dan menguraikan suatu hal sehingga pengetahuan pendengar atau pembaca menjadi bertumbuh. Yang selanjutnya yaitu argumentatif, yakni karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang suatu hal atau faktual maupun konseptual. Penyampaian yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi, memperjelas, dan meyakinkan. Yang selanjutnya yaitu persuasif, yakni karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang suatu hal, faktual maupun konseptual. Penyampaian dilakukan dengan cara tujuan mempengaruhi, yakni meyakinkan dan mengajak pembaca untuk mengetahui bagaimana informasi yang terkandung dalam sebuah karangan tersebut. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.